Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pemberitaan sedang ramai membicarakan tentang usulan proposal Pak Prabowo pada pertemuan ilmiah ya yang dihadiri oleh 41 negara, oleh para menteri pertahanan 41 negara di Shangri-La Hotel Singapura, yang konon tema pembahasannya adalah tentang perdamaian, pertahanan dan keamanan. Pertemuan itu sendiri dikenal sebagai apa ya? International Institute for Strategic Studies. Dari berita saya baca seperti itu. Dan memang Pak Prabowo mengusulkan 5 poin dalam proposalnya. Ini kita baca bersama-sama. Yang pertama, gencatan senjata dilakukan oleh dua belah pihak yang berkonflik, yaitu Rusia dan Ukraina. Kemudian poin kedua, kedua belah pihak mundur dan menarik pasukan 15 km dari posisi masing-masing dan menjadikan daerah demilitarisasi. Poin ketiga, PBB akan mengawasi dan memonitor daerah demilitarisasi itu. Kemudian poin keempat, pasukan PBB akan ditempatkan, ya kalau ini proposal pasti harus ditempatkan di wilayah demilitarisasi atau di daerah demilitarisasi. Dan yang kelima, PBB mengorganisir referendum yang harus dilakukan di wilayah yang menjadi sengketa. Dan referendum dilakukan secara objektif. Itu 5 poin proposal Pak Prabowo dalam acara tersebut. Nah, dari usulan tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan pro kontra? Ya kan, ramai diperbincangkan gitu kan, oleh para ahli, oleh masyarakat dunia juga. Ada pihak yang keberatan tentu saja, Ukraina dalam posisi itu, dan tentu saja pihak Rusia kelihatannya lebih menyetujui. Ya, apa saja sih kelebihan dan kekurangannya dari proposal tersebut? Positifnya, usulan Pak Prabowo itu muncul di saat dunia seperti sedang adem-adem saja gitu. Walaupun di awal yang membangunkan masyarakat dunia tentang bahaya konflik itu ya Pak Jokowi. Pionirnya itu Pak Jokowi. Kalau orang sedang tidur itu ada rame-rame dibangunkan. Bangun. Gitu. Pak Jokowi yang melakukan pertama dan berani datang ke Ukraina dan Rusia. Tapi tentu saja karena sensitif masalah konflik ini, Pak Jokowi mengambil langkah yang lebih bijaksana. Karena yang dipertimbangkan Pak Jokowi ini rupanya tentang kemaslahatan bagi umat di dunia. Yaitu yang dikhawatirkan adanya perang antara Rusia dan Ukraina itu adalah masalah pangan, kerawanan pangan. Karena sebagaimana umum ketahui, Ukraina dan Rusia ini produsen biji-bijian, bahan makanan yang dibutuhkan oleh dunia. Sebenarnya Indonesia sendiri tidak tergantung terlalu tinggi karena bukan makanan pokoknya kalau gandum itu. Tapi ya tetap saja kalau kurang pasokan akan berdampak. Karena kita pun mengkonsumsinya juga. Jadi gebrakan pertama itu udah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian agak melempem, walaupun tidak terlalu sepi itu karena Turkiye gitu kan mengusulkan juga langkah perdamaian Rusia dan Ukraina. Kemudian juga Cina juga mengusulkan itu kan proposal perdamaian konflik Rusia dan Ukraina. Itu. Tapi kayaknya kedua usulan dari Turki dan Cina itu lebih kepada konsep. Ya.
Kalau usulan Pak Jokowi jelas terasa karena langsung terasa dampaknya, langsung bisa dieksekusi sehingga ekspor pangan dari Rusia dan Ukraina ke seluruh dunia ini tidak terhambat atau lancar. Jadi hasilnya sudah terasa. Hasilnya sudah terasa. Itu usulan Pak Jokowi sudah langsung ada. Tapi kalau usulan Turki dan Cina kayaknya masih sebatas konsep. Nah, tiba-tiba ada gebrakan lagi dari Pak Prabowo. Jadi ini gebrakan kedua dari Indonesia loh. Yang tadi posisinya dari Pak Presiden, gitu kan. Atas nama juga bisa menjadi suara Indonesia. Yang kedua ini dari Pak Prabowo kayaknya lebih bersifat pribadi. Karena dalam forumnya juga bukan forum politik lah, itu forum ilmiah. Dan status Pak Prabowo-nya sendiri bukan Menteri Luar Negeri, bukan Presiden. Jadi hanya sifatnya usulan pribadi gitu kan di dalam pertemuan. Ya biasalah dalam sebuah konferensi gitu, setiap anggota boleh mengusulkan semacam itulah. Jadi seakan tidak terlalu formal gitu kan. Kalau dalam urusan politik internasional itu ya kajian ilmiah lah semacam itu. Ya itu justru menjadi yang positifnya gitu ya. Kenapa? Karena usulan Pak Prabowo ini juga bersifat implementatif, bisa diimplementasikan karena bersifat teknis militer. Ya kan? Gencatan senjata, menciptakan daerah demilitarisasi. Itu kan? Menarik mundur pasukan yang sedang berkonflik. Itu kan teknis sekali. Jadi lebih mudah mengimplementasikannya, bukan lagi konsep. Itu positifnya saya kira. Tapi dibalik plusnya itu saya nilai ada negatifnya. Dan negatifnya ini tentu selain dari faktor logika gitu kan, secara logika juga kurang. Tapi secara politis juga kan buktinya Ukraina keberatan gitu kan. Ada yang keberatan tentang proposal itu. Bahkan dianggap aneh. Saya juga melihat ada keanehan, tapi anehnya bukan dalam arti kepentingan politik, bukan, tapi aneh secara logika saja, gitu, logika saja yang aneh. Apa itu? Pada poin kedua kalau menurut saya, isi proposalnya itu ya agak-agak aneh aja. Kenapa aneh? Karena tadi poin kedua kan menarik pasukan 15 km dari posisi masing-masing. Saya memahami kalau konfliknya itu di daerah perbatasan. Kan ada garis batas antara dua negara. Nah, dari situ ditarik. Yang satu posisi ke negaranya mundur, mau 5 km, 10 km, 15 km itu tergantung situasi kan, tergantung kondisi perangnya gitu kan. Kemudian yang satu lagi mundur ke daerahnya. Ya kalau dulu Irak Kuwait kalau nggak salah, Irak Kuwait ya. Tentara Irak mundur ke daerah Irak, tentara Kuwait mundur ke daerah Kuwait gitu. Nah masalahnya konflik Ukraina-Rusia ini terjadi di wilayah Ukraina, bukan di perbatasan. Dan wilayah yang ramai jadi konflik itu bukan dalam batas 15 km. Luas sekali itu. Bisa puluhan kilometer. Jadi logikanya, pertama, menentukan garisnya dari mana. Menarik ya kalau harus pakai garis demarkasi kan harus jelas di mana. Kalau antar dua wilayah perebutan batas sudah dari batas gitu kan. Kalau ini daerahnya wilayah yang diklaim secara internasional itu wilayah Ukraina. Hanya saja wilayah itu masyarakatnya melakukan penolakan terhadap Ukraina, terhadap pemerintahnya. Ada konflik, ya kalau dari kacamata Ukraina kan dia itu pemberontak. Ya kan, kebetulan ini yang berbahasa Rusia katanya di daerah Ukraina Timur. Tapi kalau dari sisi Rusia, para pemberontak ini kan pejuang. Betul nggak? Iya. Yang memberontak terhadap pemerintah Ukraina yang lebih condong ke barat itu kan disebut pemberontak menurut pemerintah Ukraina. Tapi disebut pejuang oleh Rusia karena memperjuangkan haknya, gitu kan.
sebagai kalau dia mau berbahasa Rusia kenapa dilarang gitu kan. Kemudian semua tentang bergabungnya Ukraina ke Barat, ya memang haknya dia juga gitu. Nah kita sebenarnya tidak maulah berspekulasi atau ikut serta di dalam masalah-masalah itunya, gitu kan. Tapi melihat fakta di lapangan bahwa daerah konfliknya itu di daerah Ukraina, Ukraina Timur. Jadi kalau ditarik 15 km mundurnya kemana, mulai dari mana ke mana, ya bisa saja dibuat aja garis kesepakatan dari mana titiknya gitu kan. Tapi kan karena daerahnya daerah Ukraina berarti tentara Ukraina jelas mundur masih di daerah Ukraina. Tapi tentara Rusia mundur 15 km, dia masih tetap berada di daerah Ukraina. Ya kan? Katakanlah lebarnya itu wilayah itu 50 km. Ambil garis tengah-tengah misalnya. Ya kan? Kemudian tarik 15 km, ya tentara Rusia masih berada di Ukraina juga gitu. Ukraina Timur. Makanya membingungkan gitu kan. Saya bukan militer tapi secara logika saja melihat wilayah yang luas begitu, lah, apa yang 15 meter itu sudah dikaji, kok mengusulkan 15 km gitu. Bahwa luasnya memang tidak sampai, daerah konfliknya tidak sampai 30 km atau maksimal 30 km. Bagaimana kalau lebih? Kalau saya lihat di petanya luas sekali. Bisa lebih itu. Udah 50 km juga. Ya itu makanya suruh narik 15 km dari daerah daerah garis depan mereka, daerah pertempuran mereka. Yang diperebutkannya juga itu daerah Ukraina, bukan perbatasan. Jadi bingung lah gitu untuk menentukan daerah garis demarkasinya itu di mana gitu kan. Menarik 15 kilometernya gimana, karena masih menurut hemat saya tentara Rusia mundur pun masih tetap berada di wilayah Ukraina. Mungkin itu juga dipikirkan oleh pemerintah Ukraina, dibilang aneh gitu kan. Itu jelas kalau mereka punya kepentingan, dibilang aneh juga. Kalau oleh pihak Rusia ya enggak dibilang aneh. Karena masing-masing beda kepentingan. Tapi kalau saya bicaranya secara logika, bahwa wilayah itu luas, masing-masing mundur 15 km, toh tetap saja tentara Rusia masih berada di wilayah Ukraina gitu. Ini makanya daerah konfliknya memperebutkan mana gitu kan. Itu saya kira pada poin 2-nya kekurangannya di situ. Kemudian kekurangan kedua, ya karena positifnya tadi 2, saya akan bahas negatifnya 2 juga. Yaitu poin 5. PBB melakukan referendum. Menurut saya, waduh, ini bumerang sebenarnya bagi Indonesia kalau itu pernyataan Indonesia resmi. Untungnya pernyataan pribadi. Untungnya Pak Prabowo bukan presiden. Coba kalau Pak Prabowo statusnya sebagai presiden, jangankan presiden, jadi menlu saja sudah dianggap corongnya pemerintah di luar negeri. Itu kan suara Indonesia. Ya sekarang masih bisa diabaikan karena Pak Prabowo bukan presiden, hanya Menhan. Jadi kalau dia sebagai presiden berbahaya. Kenapa berbahaya? Jadi bumerang. Kalau itu diterima, gitu kan, usulan itu dilakukan referendum menentukan nasib Ukraina Timur itu ditentukan, diberikan kepada rakyatnya sendiri. Mau bergabung dengan Ukraina atau mau merdeka sendiri. Atau bisa juga bergabung dengan Rusia. Yang menentukan rakyat atau warga di Ukraina Timur. Katanya daerahnya Donetsk dan Luhansk. Tapi bisa saja ke daerah-daerah lainnya kan, karena konfliknya di daerah situ. Nah kalau itu jadi solusi, ini bumerang juga bagi Indonesia. Nanti kalau ada konflik di Indonesia, ya kan, ya misalnya di Papua atau di mana lah, di Pulau Jawa, ada yang memberontak, tidak setuju dengan pemerintah pusat, tiba-tiba usul ada satu negara, Menteri Pertahanan sebuah negara, nagih janji gitu, atau apa istilahnya, mengingatkan Indonesia, loh dulu Anda menyarankan referendum. Nah sekarang di Indonesia ada konflik, referendum aja. Bisa kebayangkan? Papua, oh Papua kan konflik. Daerah mana daerah konfliknya? Kan nggak jelas, batasnya di mana? Nggak jelas juga. Ditarik mundur kemana? Ya kan?
itu juga sesuai dengan yang poin keduanya membingungkan kan. Tidak semuanya konflik itu ada batas, ada garis, ada yang diperebutkannya juga jelas. Kalau Indonesia, Papua mau diperebutkan, baru siapa yang mau perebutkan? Pemberontak. Kan itu wilayah Indonesia. Mau ditarik lagi kemana? Itu wilayah Indonesia. Mereka memberontak di wilayah Indonesia. Ya kan? Tapi kalau usulan Indonesia referendum menjadikan tolak ukur, Indonesia nanti diminta referendum. Wah, menurut saya Papua itu kan sudah harga mati, sudah menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa misalnya harus referendum lagi? Itu tidak sesuai lagi. Tidak jelas daerah konfliknya juga. Perebutan apa? Itu mah hanya perebutan apa istilahnya, ingin mencari kekuasaan politik saja seorang atau beberapa pemberontaknya. Karena itu bukan daerah wilayah mereka. Itu kan Indonesia sudah jelas dari sejarahnya juga itu bagian dari Indonesia. Kok disuruh referendum? Ya kan? Ya sama. Wilayah Ukraina Timur juga dari pihak Ukraina kecamatannya seperti itu. Ini kan daerah saya. Kenapa harus referendum? Tapi mereka memberontak. Iya, memberontak, tapi itu ke wilayah kami, kata Ukraina. Ya kan? Ya kalau Indonesia terjadi seperti itu, ya bukan tidak mungkin, gitu kan? Karena kekuatan dan tergantung situasi kan. Kalau di Ukraina kan kekuatan Rusia begitu kuat juga, gitu kan. Bisa saja daripada perang terus-menerus dilakukan referendum. Walaupun saya dengar dari berita itu referendumnya sudah dilakukan, walaupun pihak Barat mengatakan bahwa itu referendumnya tidak sah karena dilakukan oleh sepihak, gitu kan. Oleh Rusia saja, gitu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting itu urusan mereka, gitu intinya. Mau referendum kek, mau apa kek, itu urusan mereka. Mereka juga bisa berpikir untuk menyelesaikan yang terbaik bagi mereka. Tapi asal jangan usulan dari kita, karena itu bisa menjadi blunder, bisa menjadi apa istilahnya bumerang bagi Indonesia sendiri. Karena di negara sampai kapanpun konflik selalu ada. Dikhawatirkan Indonesia ada NII juga. Bagaimana kalau memproklamirkan diri di Jawa Barat ada berdiri NII? Terjadi konflik, secara diam-diam mengumpulkan kekuatan melawan pemerintahan yang sah. Tiba-tiba referendum saja, Jawa Barat menentukan nasibnya sendiri. Wow. Itu saya kira kekurangannya, negatifnya, itu minusnya dari usulan Pak Prabowo. Menurut hemat saya, gitu kan. Seperti itu. Ya terserah, kalau Anda punya pendapat, komen silahkan. Ya komentar dari saya, pandangan saya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.